Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan yang ke-11, di mana pada hari ini kita akan mempelajari bab yang kedua, subbab bagian D, yaitu melaksanakan dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, sebelum memulai kegiatan, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita memasuki kegiatan pada hari ini, silakan persiapkan buku tulis dan alat-alat tulisnya serta buku LKS-nya. Simak dan pelajari baik-baik kegiatan berikut ini. Undang-undang dasar atau konstitusi memiliki dua sifat, yaitu konstitusi itu dapat diubah atau tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Hal ini terlihat dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali amandemen atau sebanyak 4 kali perubahan. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri atas 5 butir, diantaranya yang pertama adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Yang terakhir adalah melakukan perubahan dengan cara adendum. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyepakati tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan MPR tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor 9/MPR/1999 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak akan diubah. Kenapa atau apa alasannya Undang-Undang atau pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak akan dirubah? Apa alasannya? Nah, ini alasannya yaitu bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 memuat cita-cita bersama, memuat tujuan-tujuan yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau style cita-cita negara yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi alasan penting bahwasanya pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak boleh atau tidak bisa dirubah karena memuat cita-cita bersama, tujuan-tujuan yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan dan juga cita-cita negara. Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kesepakatan bersama penyangga konstitusionalisme. Nah, dengan tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis negara Republik Indonesia. Adapun yang berubah adalah sistem dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Institusi negara seperti lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat maupun lembaga peradilan atau kehakiman yaitu Mahkamah Agung dapat berubah, tetapi Pancasila sebagai dasar negara tetap menjiwai perubahan bentuk dan fungsi lembaga negara tersebut. Yang selanjutnya, apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dirubah atau diubah dengan sendirinya, kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang. Dengan hilangnya kesepakatan awal tersebut, sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentunya harus dihindari oleh seluruh bangsa Indonesia dengan cara apa? Yaitu dengan cara tetap menghayati, mendukung, dan mengamalkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Jadi bisa dengan membiasakan perilaku kita sehari-hari baik dalam masyarakat, kehidupan di sekolah ataupun di keluarga, kita bisa mengamalkan dari isi dari setiap sila-sila Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan hanya dilakukan dengan tidak mengubahnya pembukaan, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah melaksanakan isi dari setiap pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga bermanfaat materi pertemuan terakhir di bab 2. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, atau boleh komen, dan bagikan kepada teman-temannya supaya bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.